dari beberapa teror dan teror yang saya alami sendiri waktu saya di Kendari, dan saya melihat beberapa SMS yang ditunjukkan dari suami saya ke saya itu menyebutkan atas nama. Tuntaskan loh, ini rekayasa, tuntaskan loh kasus ini. Dan juga harus memang dituntaskan. Sampai kapanpun ketika kasus ini tidak dituntaskan, ini menjadi sebuah PR bagi Pak Antasari itu sendiri, bagi penguasa negeri itu sendiri dan keluarga kami. Kapan sih keadilan bisa main di negeri ini dengan sebuah kasus yang sangat misteri, yang sudah jelas semua orang tahu, nggak perlu dipublish lagi. Keinginan itu ada ya, tetapi saya kan secara pribadi kan tidak bisa membongkar itu. Karena itu kan harus ada lembaga lembaga hukum yang profesional, lembaga hukum yang sudah diatur dari ketatanegaraan kita. Ya. Saya tidak bisa melakukan sendiri kan. Ya. Mana mungkin seorang Antasari melakukan penyidikan. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar saat ditemui usai acara syukuran pembebasan bersyarat dirinya dari Lapas Kelas 1 Tangerang di Hotel Grand Zuri, Tangerang, Banten. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar, di mana pada Minggu, tepatnya 15 Maret 2009 atau tepat 12 tahun yang lalu, Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain meninggal dunia setelah ditembak sehari sebelumnya. Nasruddin ditembak oleh beberapa orang di pelipis kiri setelah bermain golf di Tangerang, Banten. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat itu, Antasari Azhar ditetapkan sebagai salah satu tersangka dan harus menjalani persidangan. Dalam persidangan muncul satu nama, Rani Juliani. Namanya muncul ketika jaksa penuntut umum membacakan dakwaan kasus tersebut dengan terdakwa Antasari. Rani adalah mantan kadi golf yang kemudian disebut sebagai motif Antasari mendalangi pembunuhan Nasruddin. Bahkan, dalam persidangan, kasus pembunuhan itu malah dikaitkan dengan kisah cinta segitiga menyusul terungkapnya status Rani yang adalah istri ketiga almarhum Nasruddin. Pertemuan di kamar hotel diberitakan Kompas.com pada 8 Oktober 2009. Pihak JPU membacakan dakwaan setebal 7 halaman yang berisi kronologi pertemuan Antasari dengan Rani di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta. Maksud pertemuan itu menurut JPU adalah untuk membicarakan keanggotaan Antasari di Modern Golf, Tangerang. Menjelang pulang, Antasari memberi Rani uang $300 AS. Dia dipaparkan, JPU kemudian memeluk Rani dan mengajak bersetubuh. Akan tetapi, Rani menolak. Lain kali aja, Pak. Tak berhenti sampai di situ. Terdakwa lantas mencium pipi kiri dan pipi kanan. Rani dilanjutkan, JPU kemudian mengadukan pertemuan itu kepada Nasruddin. Nasruddin kemudian meminta Rani untuk kembali menemui Antasari dan berharap dapat menjadi penghubung dirinya dengan Ketua KPK demi menjadi Direktur BUMN. Ketika bertemu, Rani kembali meminta Antasari untuk menjadi anggota Modern Golf dan menanyakan kemungkinan kerabatnya Nasruddin menjadi Direktur BUMN. Setelah pembicaraan, kata JPU, Antasari mulai membujuk Rani, dan meminta untuk dipijat. Rani mematikan telepon seluler agar pembicaraan tak didengar. Nasruddin kembali menolak permintaan itu. Namun, menurut JPU, Antasari tetap memaksa Rani untuk melayaninya. Sebelum pulang, Antasari memberi Rani uang sebesar $500. Saat hendak keluar kamar, Nasruddin tiba-tiba masuk dan marah. Mendengar kemarahan korban, kata JPU, Antasari menjawab, "Jangan Pak, saya masih ingin memperbaiki negara." Lalu merangkul dan mengajak bicara. "Ya sudah, kita satu tim," kata JPU melanjutkan. Mendengar dakwaan itu, pengacara Antasari, Junifer Girsang, membenarkan kliennya bertemu dengan Rani di hotel. Akan tetapi, menurutnya dakwaan itu direkayasa. Antasari mengaku mengenal Rani tahun 2006 sebagai caddy Modern Golf Tangerang, Banten, dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi. Lalu pada Mei 2009, Rani mengirimkan SMS ke Antasari untuk menanyakan keaktifan sebagai anggota Modern Golf sebab Rani sudah menjadi staf pemasaran dan bukan lagi menjadi caddy. Junifer menegaskan, hubungan Antasari dan Nasruddin tetap baik pasca pertemuan di hotel itu. Malah Nasruddin juga sempat meminta bantuan Antasari agar salah satu kerabatnya diterima bekerja di KPK. Pengakuan Antasari yang sempat divonis 18 tahun penjara melakukan berbagai upaya hukum demi membebaskan dirinya. Tim kuasa hukum Antasari juga mengajukan permohonan grasi ke Presiden Jokowi. Permohonan grasi itu bahkan mendapat dukungan dari keluarga Nasruddin seperti istri Irawati Arinda dan adik korban Andi Samsudin Iskandar. Antasari akhirnya diputuskan bebas bersyarat pada 10 November 2016 setelah melewati 2/3 masa pidananya. Dia bebas murni dan setelah Jokowi mengabulkan permohonan grasi. Selain mengupayakan bebas, Antasari hadir di sejumlah acara televisi untuk menekankan dirinya tak bersalah, termasuk saat diwawancarai dalam program Aiman di Kompas TV.
Antasari membantah Rani pernah menjadi kedinya. Beberapa bulan sebelum bebas bersyarat, Antasari menjadi tamu di acara Menata Najwa.